Sial, carut-marut ijazah palsu akhirnya menemui titik terang, siapa aktor di belakangnya. Itulah kelebihan Jokowi, kenapa tidak langsung melaporkan Roy Suryo bayi celeng hutan untuk segera dibui. Ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure. Sebut kalau berani sebutkan. Ayo Saya hanya bisa menyebutkan bahwa ada backup. Nah, sebut siapa? Tapi kalau misal curigai, setelah Roy Suryo CS tersangka, muncul lagi tokoh-tokoh baru. Tokoh-tokoh baru itu salah satu diantaranya adalah ex kader Demokrat dan kader Demokrat aktif, anggota DPR pula. Siapa bang? Benny Kaharman, anggota DPR Komisi 3 dari fraksi Demokrat. Denny Indrayana, ex kader Demokrat, sekaligus wakil menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era SBY. Maka patut diduga sekali lagi, isu ijazah palsu ini yang memainkan bisa jadi Partai Demokrat. Dan sekarang Anda telah menunjukkan bahwa boir utama dari kelompok teroris adalah Partai Mangkrak. Jadi beta ingatkan pada Anda Pak BKH, jangan kaget kalau pendukung Pak Jokowi bukan cuma ratakan Partai Banteng, tapi Partai Mangkrak juga akan diratakan sampai menangis darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan ya, keputusan ada di tangan Anda, teman-teman. Ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang aktor intelektual di balik isu ijazah palsu yang beberapa waktu lalu oleh Jokowi disebut sebagai orang besar ya, orang yang bertubuh besar tapi berotak kecil. Ternyata benar teman-teman ya. Dia benar-benar besar. Badannya yang besar ya kan, tapi otaknya kecil. Dan kali ini kader partai PSI ya. Kader PSI terang-terangan menyebutkan namanya. Walaupun ada embel-embel diduga gitu ya, tapi dengan jelas dia menyebutkan nama sebuah partai yang diduga berada di belakang fitnahan ijazah palsu. Dan itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Asegab kemarin. Bahkan Asegab ya dengan jelas menyebut nama sang mantan presiden. Dan dugaan-dugaan itu ya sebetulnya sama persis ya dengan dugaan banyak netizen selama ini. Janganlah terlalu berharap anakmu yang kopla itu jadi wakil presiden menggantikan Gibran. Nggak bakal bisa, udah jadi Pak RT aja cukup. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sial, carut-marut ijazah palsu akhirnya menemui titik terang, siapa aktor di belakangnya. Itulah kelebihan Jokowi, kenapa tidak langsung melaporkan Roy Suryo bayi celeng hutan untuk segera dibui. Karena Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka, keluarlah amunisi baru. Ternyata mereka semua berasal dari partai berlogo Mercy, yang diketuai AHY, anak dari Susilo Bambang Yudhoyono. Ini namanya air susu dibalas dengan air tuba. Tanpa Jokowi AHY anak SBY bukan siap-siap karena partai sudah terpuruk. Dari sini mulai ketahuan, siapa sebenarnya dalang dibalik penyebaran informasi ijazah palsu. Mari kita simak video berikut ini, salam waras dari King Yudi Official. Roy itu bicara nanti ada tambahan amunisi baru, pengacara atau advokat yang membackup mereka, yaitu Denny Indrayana. Saya langsung bertanya kan, belum bertanya dulu. Kemudian dengan ungkapan Pak Amir Samsudin, mantan Kumham. Lah, ini semua ini adalah Demokrat. Iya kan? Iya. Ada Subhan Palal juga di situ, ada Ruslan Buton kan di grup itu. Ini, waduh, ini makin lama makin kesini nih makin terkuak. Ditambah yang belakangan, Bang. Aduh. Benny Kaharman. Benny Kaburhan. Ya,
Ini sepertinya video kemarin teman-teman ya yang sudah kami tayangkan, tetapi hanya diambil dubbing videonya saja. Jadi intinya ya ada dugaan ya bahwa si gerombolan anak-anak celeng apa tadi? Anak celeng hutan. Bayi celeng hutan. Bayi celeng sawah, itulah pokoknya ya. Intinya mengarah ke satu partai tertentu ya, saya tidak perlu menyebutkan namanya, yang sering disebut-sebut sebagai Partai Biru. Nah, menurut teman-teman gimana? Benar nggak itu aktor intelektual di balik isu ijazah palsu selama ini? Kok menurut saya kayaknya iya ya. Nah, mari kita saksikan apa yang pernyataan kader PSI ya. Mari kita saksikan bareng-bareng nih. Saya nggak menyebarkan hoax ya. Ini dia. Setelah Roy Suryo CS tersangka, muncul lagi tokoh-tokoh baru. Tokoh-tokoh baru itu salah satu diantaranya adalah ex kader Demokrat dan kader Demokrat aktif, anggota DPR pula. Siapa bang? Beni Kaharman, anggota DPR Komisi 3 dari fraksi Demokrat. Denny Indrayana, ex kader Demokrat sekaligus wakil menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era SBY. Maka patut diduga sekali lagi, isu ijazah palsu ini yang memainkan bisa jadi Partai Demokrat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendowngrade popularitas Pak Jokowi sehingga masyarakat menyangka atau masyarakat percaya bahwa Pak Jokowi adalah seorang pembohong yang tidak wajib kita panutin atau tidak wajib kita jadikan patron. Itu dugaan saya. Terus keuntungannya apa bang? Keuntungannya seperti yang kita ketahui bersama, Demokrat ini partai yang pernah berkuasa 10 tahun. Partai yang pernah memimpin negeri ini 10 tahun lewat SBY pada saat itu. Dan Demokrat ini paham betul nikmatnya kekuasaan itu. Sudah hampir 11 tahun dia nggak berkuasa kawan. Sirna itu kenikmatan selama 11 tahun. Maka dia nggak mau kenikmatan itu sirna terlalu lama. Dari situlah dia bermainkan intrik-intrik ini. Dugaan saya, dia mainkan manuver ini. Tujuannya untuk menaikkan nilai tawar seorang Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY. Oh bisa begitu bang? Kita tarik lagi. Kalau misalkan dibiarkan terus tidak diganggu Pak Jokowi dan Pak Prabowo hubungannya, tidak diganggu popularitas Pak Jokowi, tidak diganggu popularitas Mas Gibran, maka bisa jadi Prabowo Gibran 2 periode terwujud. Setelah 2 periode terwujud, maka Demokrat 20 tahun pasti kelaparan. Dalam artian tidak berkuasa selama 20 tahun. Nah kalau 2029 ini masih berlanjut Pak Prabowo dan Mas Gibran, 2034 bisa dipastikan Gibranlah presidennya, maka nambah 5 tahun lagi itu Demokrat tuh nggak berkuasa. Nah, ketika nambah 5 tahun periode kedua Gibran ini 2 periode, dia bisa kelaparan 30 tahun. Dari situlah kuat dugaan saya dia memainkan peran ini, tujuannya untuk mendowngrade popularitas Pak Jokowi dan Mas Gibran, menaikkan nilai tawar AHY sehingga 2029 AHY berpeluang mendampingi Pak Prabowo. Itu dugaan saya. Kenapa saya bisa kuat dugaan seperti itu? Ya karena permainan ijazah palsu ini seolah-olah dibiarkan. Nah, ketika ditersangkakan Roy Suryo yang ex kader Demokrat, Menteri Pemuda dan Olahraga era SBY, kepanasan kawan-kawan itu. Mulai keluar satu persatu. Pertama Denny Indrayana, kemudian ditutup Beni Kaharman. Maka salam waras buat kita semua, tetap berjuang kader Partai Solidaritas Indonesia, tetap jadi garda terdepan buat Pak Jokowi. Belalah terus kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran tidak akan kalah dari kebohongan. Secepat apapun kebohongan itu berlari, suatu saat kebenaran pasti menang. Salam solidaritas. Nah, ya. Walaupun ada kata diduga, tetapi kader netizen ya atau orang lah yang menggunakan baju kepartaian barusan dengan backdrop dan logo yang jelas-jelas bisa kita lihat, ya kan, menyebut nama
partai tertentu dengan terang-terangan, walaupun ada kata diduga. Hahaha. Kok sama ya? Dengan dugaan banyak netizen. Kok sama? Kok sama dengan pernyataannya si A Segap? Aduh, macam mana nih? Gagal maning. Kok terbongkar sih? Aduh. Lanjut. bahwa Tapi sudah ada yang Anda curigai? Sebut kalau berani sebut. Sebutkan. Ayo saya sebut. hanya bisa menyebutkan bahwa ada backup. Nah, sebut siapa? Tapi kalau misal curigai Anda percaya ada seseorang yang berperan memainkan secara pentas politis. orkestra? Oke, begini. Saya kurang lebih 8 tahun ya berada di politik. Mungkin saya di sini kalau dunia politik paling junior. Ya. Ya. Aku 15 tahun Mas di politik. Iya. Jadi udah ngerti lah itu. Oke, Tapi silakan, Bang Dede. tapi begini. Ini sudah berlangsung terlalu lama. Ya, dan Mas Roy ini sudah menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu tanpa bukti selama 1 tahun Kacau lebih. ini. Kacau. Dan selama 1 tahun lebih itu, ya pasti kan ada bahan bakar. Bahan bakar yang dipakai sebagai energi untuk Mas Roy terus-terusan nih nge-push terus sehingga mendapatkan atensi media, sehingga mendapatkan atensi publik, sehingga mendapatkan maksud Anda ini atensi ada dan lain-lain agenda dan gitu? lain-lain. Ada agenda. Iya. Ini kan dan tujuan kami NATO juga ini. dan kami menengarai bahwa ya memang ada seseorang lah. Ada seseorang Kacau kalau ini. yang memiliki kepentingan. Kami tidak tahu apakah orang itu sejak awal sudah bersama Mas Roy. Atau melihat, ini inline dengan kepentingan saya sehingga saya... Ini tuduhan chip in. tanpa bukti dan insinuasi. Udah jelas Ini gitu. adalah bacaan kami. Lah ya bacaannya Ya. salah. Bacaannya Ini adalah Sinchan. bacaan kami. Bacaannya Sinchan karena sama seperti ya, junjungannya kok. bahwa Tapi sudah ada yang Anda curigai? Sebut kalau berani sebut. Sebutkan. Ayo saya sebut. hanya bisa menyebutkan bahwa ada backup. Nah, sebut Ya. siapa? Tapi kalau misal curigai, Lah ya nggak kita di berani. PSI belum pernah membicarakan ini. Lah ya nggak Loh, nanti kalau menyebut nama, ya, karena prinsip hukum itu adalah siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Ya kan harus dibuktikan, ngapain repot-repot membuktikan. Tunggu aja gitu loh, penyidik yang saat ini sudah bekerja ya, mengurusi Panji dan kawan-kawan ya. Saya berharap nanti aktor intelektual di balik aksi mereka itu terungkap. Kan nggak usah repot-repot kader PSI membuktikan gitu loh. Bukan berarti ya kan kader PSI yang barusan ini memberikan pernyataan itu nggak ngerti siapa aksi atau siapa dalang di balik aksi semua ini. Cuma kalau menyebutkan nama maka itu berisiko hukum dan harus membuktikan. Repot, capek, biar saja nanti penyidik yang mengungkapnya. Paham kau Panji? Lanjut. Untuk Pak BKH, beta pemuda dari NTT, beta mau tanya. Sebagai anggota DPR yang bergelar doktor, apa hasil kerja Anda yang asli untuk kami rakyat, terutama rakyat NTT? Anda itu sudah menjabat selama 5 periode, dan tahun ini adalah tahun ke-21 Anda duduk di kursi empuk DPR. Lalu apa hasil kerja Anda yang asli untuk kami rakyat NTT? Beta kasih tahu pada Anda, Pak Joko yang Anda sindir ijazah palsu hingga tidak menunjukkan ijazah itu, cuman menjabat selama 2 periode. Tapi hasil kerja Pak Jokowi asli dan nyata dirasakan oleh kami rakyat NTT. Bahkan bukan cuma rakyat NTT, tapi seluruh rakyat Indonesia termasuk kaum pembenci pun ikut merasakan hasil kerja Pak Jokowi yang asli. Lalu Anda yang bergelar doktor, menjabat sebagai anggota DPR selama 5 periode dengan berbagai tunjangan hingga dana reses yang besar, apa hasil kerja Anda yang asli untuk kami rakyat? Karena jujur, sebagai warga NTT, beta sama sekali tidak pernah melihat hasil kerja Anda yang asli. Yang ada semua palsu, seperti memukul pegawai restoran di Labuan Bajo sebanyak 4 kali. Meskipun terekam CCTV, tapi ujung-ujungnya pegawai restoran itu yang harus minta maaf. Lalu apakah ada pemalsuan bukti, sehingga rakyat yang dipukul tapi rakyat juga yang minta maaf? Lagian, kalau mau bahas ijazah palsu, lihat negara lain. Parlemen di negara lain sudah bahas sampai luar angkasa. Oh, kalian anggota parlemen Indonesia malah justru bahas ijazah? Mending berhenti saja dari anggota DPR daripada kalian hela step di kursi empuk DPR hanya gara-gara bahas ijazah. Lucunya lagi, Anda bawa-bawa teman Anda yang sudah meninggal dengan mengatakan beliau juga punya ijazah palsu.
Dari pernyataan Anda itu, beta bisa bilang bahwa Anda itu suka berteman dengan orang-orang yang suka palsukan dokumen. Bahkan beta bisa bilang bahwa partai Anda yang bernama Mangkrak itu adalah partai yang membuat kelompok teroris. Kenapa beta bilang begitu? Karena teman-teman Anda yang bergelar dokter palsu seperti Rismon hingga Tifu-Tifu meneliti ijazah Pak Jokowi sampai di kuburan. Lalu bagaimana bisa cerita Anda mirip dengan cerita yang dilakukan oleh kelompok teroris di kuburan? Pantas saja Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa ada orang besar yang membuat kelompok teroris. Dan sekarang Anda telah menunjukkan bahwa boir utama dari kelompok teroris adalah Partai Mangkrak. Jadi beta ingatkan pada Anda Pak BKH, jangan kaget kalau pendukung Pak Jokowi bukan cuma ratakan Partai Banteng, tapi Partai Mangkrak juga akan diratakan sampai menangis darah. Kalau pembangunan di NTT, Jokowi itu aku kasih nomor 1. Tidak ada presiden seperti Jokowi yang sahabat NTT seperti itu. Luar biasa. Aku tak nyangka Om ngomong begitu. Tetapi kalau kritikan dari partai apapun itu atau Demokrat atau apapun itu karena mereka tidak mampu seperti itu. Kan gitu. Apalagi tentang Pak Beni Kahar, minta maaf Ade. Mungkin kamu ada atau apa. Ade. Tapi jangan sampai partai membuat Anda lupa bahwa tempat di mana Anda lahir itu dibangun oleh Jokowi. Bukan Mantap. Ya, Beni Harman itu ade ya Om Beni ya? Harman, entah adik atau abang. Tapi kalau kita melihat, saya tidak punya pendidikan setinggi abang, tidak punya jabatan setinggi abang. Mantap. Tapi kalau pikir kata Pak Jokowi, otaknya otak internasional. Mantap. Itu baru hebat. Mantap, luar biasa. Kalau Bapak salah ngomong, Partai Demokrat akan jatuh. Nah, Pak Jokowi itu otaknya internasional ya. Mukanya Jawa, pelongo-pelongo, tapi otaknya jangan ditanya bro. Nah gitu, itulah Pak Jokowi. Dan saya sebagai ternak Mulyono merasa bangga menjadi ternaknya orang mulia gitu loh, daripada ternak onta. Kerjaannya minum kencing onta. Aduh. Makin kesini makin terlihat siapa dalang alias aktor dibalik isu ijazah palsu selama ini. Lanjut. Maksud Anda ini mainannya PDI Perjuangan begitu? Itu terlihat secara akal sehat publik mengarah ke sana. Ada intervensi Megawati misalnya, ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure. Tapi Anda melihat apakah ini memang sengaja isu ini tetap dimainkan untuk memelihara sebuah isu untuk komoditas politik di 2029 begitu? Saya mau mengatakan bahwa kentalnya keterlibatan intervensi Megawati itu sulit dihindari. Begitu juga Pak SBY. Dan kalau kita bedah ya, kalau misalnya diduga ijazah ini palsu, itu kan pemiliknya Jokowi. Tapi penggunanya siapa? Kan PDIP. Sejak Jokowi dari wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden, itu juga memanfaatkan dokumen palsu. Kalau terbukti, maka bukan hanya Jokowi yang diseret, Megawati dan PDIP juga bisa diseret karena hukum dalam rangka pertanggungjawaban kearsipan yang dianggap memanipulasi. Pernyataan Faisal Assegaf ini membuat kita ingat ya, bahwa jauh-jauh sebelumnya Pak Jokowi pernah katakan bahwa ada orang besar, orang kuat di balik isu ijazah beliau ini kan. Ya. Dan jika benar Faisal Assegaf, maka kita sebetulnya turut prihatin ya. Kok Megawati dan SBY terlibat dalam penyerangan pribadinya Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga dokumen ijazah itu kan milik pribadi. Sehingga keterlibatan ya mendorong ataupun memelihara isu ijazah palsu Pak Jokowi ini kan berarti penyerangan terhadap pribadi Pak Jokowi. Dan hal ini menunjukkan frustrasi politis ya, bahwa Megawati dan SBY menunjukkan bahwa mereka tidak
punya kemampuan untuk mengimbangi kekuatan politik Pak Jokowi. Bahkan ya ketiganya ini kan sudah purna tugas ya. Bukan lagi sebagai presiden, melainkan sebagai mantan-mantan presiden. Dan kita lihat dalam sejarah Republik Indonesia ini, saya kira tidak ada mantan-mantan presiden yang ya masih mendapatkan ya animo masyarakat, menunjukkan kecintaan mereka seperti yang terjadi dengan Pak Jokowi. Beliau sendiri maupun rumah beliau itu kan akhirnya menjadi semacam spot wisata yang dari waktu ke waktu menarik perhatian. Rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Republik Indonesia ini kan berdatangan hanya untuk ketemu beliau, foto bareng, lalu sesudah itu pulang. Coba bayangkan itu. Dan itu masih terjadi sampai dengan saat ini. Kita lihat lebih jauh. Mengacu kepada statement Pak Syarif Hasan ya, menanggapi salah seorang itu petinggi PSI. Beliau sampaikan, mengingatkan bahwa pernah terjadi upaya untuk mengambil alihan Partai Demokrat oleh Muldoko. Dan bagi beliau itu kan diketahui oleh Pak Jokowi. Dengan kata lain, beliau berpikir bahwa Pak Jokowi pun terlibat dalam proses pengambil alihan itu. Mengenai hal ini perlu saya sampaikan bahwa bagaimanapun juga kan tidak terjadi pengambil alihan. Dan Pak Jokowi sendiri mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan itu. Ya, itu penting bagi Pak Syarif Hasan sebagai petinggi Partai Demokrat. Ingat itu. Kalau Megawati ini kan jelas betapa sakit hatinya beliau menelan pil pahit kekalahan pada waktu Pilpres. Mayoritas anggota DPR RI yang berasal dari partai PDIP ya tidak dapat mengobati luka dan sakit hatinya Megawati, sehingga memang tidak mengherankan kalau beliau terlibat dalam dinamika ijazah Pak Jokowi ini. Tapi itu kok begitu ya, bermanuver politik dengan cara menghantam pribadinya Pak Jokowi. Ya, ini sekaligus juga sebagai semacam amaran atau peringatan kepada PSI agar supaya ya soliditas di internal PSI itu kan harus tetap terjaga, bahkan ditingkatkan, dikembangkan. Ya, Kaisang sama Pak Jokowi utamanya ya. Dan penting, bahkan sangat penting bagi PSI untuk tetap berpegang pada statement ketua umumnya Kaisang bahwa tetap mendukung ya pemerintahan Pak Prabowo. Kenapa? Karena sekalipun pihak-pihak ya dalam hal ini ya jika benar pernyataan Faisal Asegaf, maka narasi-narasi mengenai politik dinasti yang dikenakan pada Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini terkait khusus dengan Gibran, ya sebetulnya itu yang terjadi juga pada pihak Megawati dan SBY. Sudah barang tentu Puan Maharani ya memang harus menuju kepada RI 1. Itu kan politik will daripada Megawati dan PDI Perjuangan. Begitu pula di pihak Demokrat dan SBY.
Mereka menghendaki agar supaya AHY itu kan harus menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Intuisi politik memang menyatakan seperti itu. Tetapi fakta hari ini adalah bahwa Gibran sudah RI 2. Artinya tinggal selangkah ya, anak tangga berikut, maka dia berada pada posisi puncak. Walaupun sampai saat ini idealnya memang Gibran itu masih 2 periode bersama Pak Prabowo sebagaimana arahan dan instruksi dari Pak Jokowi agar supaya para pendukungnya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Ya. Nah, itu berarti lebih jauh bahwa terkait dengan Roy Suryo CS yang kita tahu akhir-akhir ini ya seakan-akan pecah kongsi, ya sudah harus berpikir secara realistis dalam kaitan dengan realitas politik dan realitas hukum saat ini. Roy CS ini sudah harus memilih. Mau tetap berkeras melanjutkan masalah ini dalam proses hukum selanjutnya, ya, peradilan, ataukah menempuh jalan negosiasi, upaya damai yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang turut prihatin mengenai persoalan ini. Ya, artinya Anda sadar atau tidak, ya sebagaimana dikatakan oleh Faisal Asegaf, ada Megawati dan SBY. Dengan kata lain, ya jangan-jangan Anda itu hanya menjadi korban dari kedua tokoh besar ini, kedua tokoh yang kuat ini. Ya, ujung-ujungnya Anda sendiri yang menderita. Karena tidak mungkin Anda itu mau mengalahkan Jokowi. Kita berpegang saja pada asli atau palsunya ijazahnya Pak Jokowi. Perlu saya tegaskan, ijazah Pak Jokowi itu 100% asli, 100% absah. Maka kalau Anda mau tetap menempuh jalan hukum pidana, maka itu yang pernah saya katakan, Anda siap-siap melaju di jalan tol bebas hambatan menuju penjara sebagaimana ancaman pasal-pasal KUHP maupun pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE itu. Nah, ya, barusan adalah pernyataan panjang dari Bapak, lupa saya namanya ya, sekaligus mengomentari pernyataan si Asegaf gitu ya, yang menyebut bahwa ya isu ijazah palsu ini memang bernuansa politis. Nah, kalau sudah bernuansa politis, sebetulnya itu tujuannya bukan untuk mengungkap apakah sebuah ijazah, dalam hal ini adalah ijazahnya Pak Jokowi, itu asli ataukah palsu. Nggak penting udah. Yang penting itu adalah gimana caranya menjatuhkan reputasinya Pak Jokowi. Jadi, menunjukkan ijazah Jokowi di hadapan publik seperti yang diminta oleh kebanyakan orang selama ini, itu nggak ada gunanya. Intinya seperti itu, karena ataupun ditunjukkan pasti nanti akan dikatakan palsu. Karena tujuannya adalah menjatuhkan reputasinya Pak Jokowi. Maka putusan Pak Jokowi sudah tepat, membawa ke ranah hukum dan mereka semua harus dihukum minimal 1000 tahun ya. Dan jangan lupa, aktor intelektual yang disebut oleh si Asegaf tadi harus diungkap dan juga harus dipenjara ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.